Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kita semua tetap dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat. Dan saya percaya bahwa Tuhan ingin memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup, dan hidupnya adalah kehidupan yang berkelimpahan. Karena itu kita terus sedang belajar bagaimana fokus tidak teralihkan untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 35 dikatakan bahwa setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi siapapun, tidak peduli Anda dari suku mana, Anda punya posisi apa, tidak penting. Karena perkenanan tidak datang dari siapa saudara, tetapi perkenanan Tuhan jelas di sini. Dengan latar belakang apapun, asal kita takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Kita sudah melihat sepanjang sejarah Alkitab, Nuh dapat kasih karunia Tuhan, perkenanan Tuhan, sehingga dia dipakai untuk menyampaikan apa yang akan terjadi pada masanya, bahwa Tuhan akan membinasakan bumi, segala yang hidup yang bernafas. Dan Nuh diberitahu, sehingga Nuh bisa melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk menyelamatkan dunia pada waktu itu lewat Nuh. Tapi sayang banyak orang tidak percaya. Tetapi Nuh orang yang diperkenan Tuhan, dia mendapat kasih karunia sehingga dia melakukan persis tepat, mengamalkan kebenaran sehingga dia berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita sama-sama tahu seluruh dunia binasa, tetapi Nuh, istrinya, anaknya, dan menantu-menantunya selamat dari malapetaka itu. Kenapa? Karena Nuh mendapat kasih karunia, mendapat anugerah, mendapat perkenanan, sehingga dia mempercayai. Dan kalau dia bisa mempercayai dan taat, karena ketika Tuhan menyuruh untuk membangun bahtera, panjangnya 300, lebarnya 50, dan tingginya 30 hasta. Dan itu tidak mudah, karena waktu itu belum pernah yang namanya turun hujan. Tetapi ketika Nuh dapat perkenanan Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan, dia memiliki kehidupan, hati, pikiran yang percaya untuk sepakat dengan Tuhan dan rencananya. Kita belajar dari Yusuf, kita belajar dari Daniel, kita belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Kita melihat bagaimana mereka memiliki sebuah kehidupan, punya kemampuan, kesanggupan untuk sepakat, untuk taat dengan Tuhan. Dan ini luar biasa sekali, karena kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu, di dalam Kejadian pasal yang ke-6 di situ dikatakan dengan jelas bagaimana perintah Tuhan itu bisa dikerjakan oleh Nuh. Di dalam Kejadian pasal 6 coba kita baca, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia itu memberi kemampuan, kesanggupan untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena jujur terkadang ada banyak orang berkata, saya nggak sanggup mendoakan musuh-musuh kita. Itu nggak mungkin. Musuh kita itu daging kita akan berkata, habisi dia, hancurkan dia. Kalau kita dilukai, disakiti, kita harus balas. Kita harus bikin kesulitan, kesusahan. Kita bisa omongin orang ini, kita jelek-jelekan orang ini. Kenapa? Karena tidak mudah tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tidak mudah. Tanpa kasih karunia, tanpa perkenanan Tuhan, hidup di dalam praktek kebenaran firman Tuhan itu nggak mudah. Ketika Tuhan perintahkan kepada Nuh, kalau bukan karena perkenanan Tuhan, kalau bukan karena kasih karunia Nuh, nggak mungkin. Tantangannya bukan sedikit. Ketika Tuhan berkata, rohku tidak akan selama-lamanya bersama dengan manusia. 120 tahun Tuhan memakai Nuh untuk membangun bahtera itu. Dan Nuh pasti berkisah, bercerita tentang apa yang akan terjadi.
saudara bertobatlah. Saudara-saudara terdekatnya pasti diberitahu, Tuhan mau datang, ini dunia akan dihancurkan dengan air bah. Dan dia mulai bercerita, berkisah. Dan ketika dia membangun bahtera itu, yang panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 dan tingginya 30, itu tidak mudah. Karena dia bangun di atas daratan yang lautannya jauh, belum pernah turun hujan. Bapak Ibu bisa bayangin dia diejek, diolok. Dan Alkitab berkata apa yang terjadi pada zaman Nuh akan terulang kembali pada hari-hari ini. Ketika kita cerita tentang kemusnahan dunia ini, kedatangan Tuhan kali kedua, sama orang nggak percaya. Dari dulu kok Tuhan ngomong, dari dulu kok Tuhan bicara mau datang, buktinya nggak datang-datang. Dan Tuhan janji bahwa langit bumi yang sekarang ini tidak akan dibinasakan dengan air bah lagi, tetapi nanti akan dibakar, anasir-anasir akan terbakar. Dan bisa saja kita ini menjadi terbabit, terbawa dunia ini yang tidak percaya. Mereka akan berkata, mana mungkin. Buktinya. Dan terkadang seperti kayak Demas lari tinggalkan Paulus. Seperti kayak Yudas akhirnya jual Yesus. Karena memang tidak mudah mempraktekkan firman Tuhan, melakukan kehendak Allah. Karena itu kalau kita perhatikan di Roma pasal 8 itu, karena kalau kita hidup dalam daging, kita nggak akan pernah mungkin berkenan kepada Allah, karena kekuatan manusia nggak bisa melakukan hukum Tuhan. Taurat itu kita coba menyenangkan hati Tuhan, melakukan perintah Tuhan, tapi dengan kekuatan kita nggak bisa. Tanpa kasih karunia, tanpa perkenanan Tuhan, kita akan gagal. Hukum Taurat itu ada 10, 1 kita gagal, 9 ikut gagal semua. Karena itu saya harus memulai menyadari bahwa perkenanan Tuhan itu dimulai dari Tuhan yang telah mati untuk saya, telah mati untuk saudara karena darah Yesus. Banyak orang frustasi, depresi, dia nggak bisa mengatasi kedagingannya. Kenapa? Jawabnya sederhana, karena dia bergerak dengan kemampuan kekuatannya. Dan ayat itu berkata, Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Kenapa? Karena Nuh mendapat kasih karunia. Perkenanan Tuhan akan memberi kemampuan kepada kita untuk hidup di dalam roh, untuk berjalan menyenangkan Tuhan, bukan kuat dan gagah, tapi karena kemurahan Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini, Alkitab jelas mengatakan, libatkan Tuhan, akui dia dalam segala lakumu. Kita berkata, Tuhan, aku nggak bisa tanpa Engkau, aku nggak mampu, aku butuh perkenananmu. Karena perkenanan Tuhan bicara tentang kemampuan dari Tuhan untuk kita bisa mempraktekkan kebenaran firman Allah. Sekali lagi, saudara nggak akan pernah bisa melakukan hukum-hukum Tuhan dengan kemampuanmu. Kita hanya bisa melakukan hukum-hukum Tuhan dengan perkenanannya, dengan anugerahnya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, berkati semua anak-anakmu dimanapun mereka berada. Ada kasih karunia untuk hidup anak-anakmu Tuhan. Biar kami terus fokus kepada perkenananmu, bukan kepada kekuatan, kemampuan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.